Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Sunnah ya bana baikum madina madikum syai'na wa syaikum mustadina ustadikum man maradul qaryah. Khususan la hadradim sunnah kitab sifatul jannah sulli furin syai'il silsilatihi wa liman bisarfin salihun wa laman nawain salihah al hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa dirajat suwaji wa libadin kiram sahbi ajma'in syallana Allahumma lahunna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fil lana warhamna wal muslimin amin. Lajengaken tengene kitab Sifatul Jannah. Saderengipun kita lajengaken mengulang sekedhik pertemuan terakhir bahwa pakaian ahli penduduk surga itu adalah terbuat dari sutra. Minuman penduduk surga adalah minuman khamr surga atau arak-arak surga. Tempat-tempat makan dan minum penduduk surga adalah terbuat dari emas dan perak. Tetapi bagi penduduk surga yang waktu hidup di dunia menggunakan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra, yang pernah meminum khamr dan menggunakan tempat-tempat makan dan minum yang terbuat dari emas, maka besok di surga mereka tidak dapat atau tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang tersebut. Tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra, tidak boleh meminum khamr yang notabene adalah minuman ternikmat di surga, tidak boleh menggunakan makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas, karena semua tersebut adalah satu kenikmatan tertinggi. Pakaian yang terbaik di surga, tempat makan minum yang ternikmat di surga, dan minuman yang ternikmat di surga, karena mereka telah mengkonsumsi dan menggunakan waktu hidup di dunia. Maka untuk mengurangi kenikmatan di surga, karena di dunia telah menggunakan, maka di surga tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Semua tersebut adalah sesuai firman Nabi pada hadis disebutkan, jika memang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika memang sebelum kematiannya mereka telah bertaubat atas perbuatan yang dikerjakan, memakai pakaian sutra, minum khamr, memakan dan minum dengan tempat atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, jika sebelum meninggal ia telah bertaubat, maka mereka tetap bisa mengkonsumsi di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku syariba ngombe sapa man al khamra ing arak fid dunya ing dalem donya sumalam yatub nuli ora gelem taubat sapa man minha saking al khamra
harramaha mongko ngaramake sapa Allah ing al-khamra ing man fil akhirati ing dalam akhirat. Karena adanya dawuh Nabi yang berupa yang artinya barang siapa minum arak di dunia kemudian ia tidak taubat, maka Allah mengharamkan arak tersebut bagi orang tadi di surga atau di dalam akhirat. Artinya barang siapa nalikane urip ning donya punika minum minuman keras, minum khamr, dan sebelum meninggal ia tidak taubat atas perbuatan meminum khamrnya, maka Allah akan mengharamkan khamr tersebut baginya di surga atau di akhirat. Terus khamr tersebut tetap bisa dikonsumsi di surga bagi orang yang di dunia pernah meminum minuman khamr tersebut dan telah bertaubat. Jika tidak bertaubat atas perbuatannya, walaupun toh ia masuk surga dan walaupun semua yang di surga itu diperbolehkan, tetapi tetap ada yang tidak diperbolehkan karena ada sesuatu yang ia langgar ketika hidup di dunia dan tidak ditaubati, yaitu berupa minuman khamr. Rawa cerita yang hadis sapa Malikun Imam Malik. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono hadis man syaribal khamra al-qaulu utawi dawuh fila bisil hariri ing dalem masalah nganggo pakaian sutra. Wal akili lan wong kang mangan fila bisil hariri ing dalem wong kang nganggo pakaian sutra. Wal akili lan wong kang mangan fi aniyati dzahabi ing dalem wadah saking emas. Wal fiddati lan perak. Awis syaribi utawa ing dalem wong kang ngombe fihima ing dalem aniyatuz zahab wal fiddah. Ala annahu ing atase temen sutune hadis iku waroda tumeka apa hadis bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Rupane man utawi sapane wong iku bisa nganggo sapa man al kharira ing pakaian emas ing pakaian sutra fid dunya ing dalem donya lam yalbashu mongko ora bakal nganggo sapa man ing harir fil akhirati ing dalem akhirat. Wa inda khalalan senajan mlebu sapa man al jannata ing swarga labisahu kang nganggo ing harir sapa ahlul jannati ahli swarga walam yalbasu lan tetapine ora nganggo sapa lam yalbasu lan ora nganggo ing harir sapa huwa man. Begitu juga sama dengan hadis yang menerangkan tentang siapa yang meminum minuman khamr di dunia dan ia tidak tobat sebelum mati, maka Allah mengharamkan bagi orang yang meminum khamr di dunia, maka diharamkan untuk dikonsumsi di surga, sama dengan keterangan hadis tersebut, yaitu tentang keharamannya untuk digunakan di surga, yaitu tentang orang yang memakai pakaian sutra, orang yang makan dengan wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak.
dan orang yang minum dengan menggunakan wadah emas dan perak. Walaupun hadis di atas menerangkan tentang ketidakbolehannya atau diharamkannya penduduk surga meminum minuman khamr karena mereka telah mengkonsumsi di dunia, yaitu disamakan dengan orang yang memakai pakaian sutra waktu di dunia. Orang yang makan dengan wadah emas dan perak, orang yang meminum dengan wadah emas dan perak, yaitu disamakan dengan minuman khamr, yang mana ketika di dunia telah digunakan, ning dunyane kok nganggo pakaian sutra, berarti teng swarga nggih mboten oleh nganggo pakaian sutra. Begitu juga tiyang ingkang nalikane urip teng donya punika memakan dengan menggunakan wadah saking emas lan perak, wonten ing swarga mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan tempat atau wadah yang terbuat dari emas dan perak tersebut sebagai tempat makan. Begitu juga orang yang minum dengan menggunakan wadah emas dan perak di dunia, begitu juga di surga, maka juga tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah untuk digunakan sebagai tempat atau wadah makan dan minum. Ala annahu warada bisnadin sahihin, karena sesungguhnya hadis di atas adalah hadis yang dengan sanad yang sahih. Jadi karena hadis menerangkan tentang keharaman meminum khamr di surga karena penduduk surga yang telah mengkonsumsi di dunia tersebut adalah berupa hadis dengan sanad yang sahih, maka disamakan juga, bisa dikiaskan dengan pakaian sutra, makan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Juga tidak diperbolehkan untuk digunakan di surga karena di dunia telah menggunakannya, yaitu hadis sahih yang berupa barang siapa memakai pakaian sutra di dunia, maka ia tidak bisa menggunakannya, tidak bisa memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga. Walaupun orang yang memakai pakaian sutra di dunia tersebut masuk surga dan pakaian surga berupa sutra, tetapi orang yang di dunianya memakai pakaian sutra tersebut walaupun masuk surga tidak boleh menggunakan pakaian tersebut, tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau hadis yang di atas adalah hadis tentang tidak bolehnya minum khamr, hadis ini tidak bolehnya memakai pakaian sutra, begitu juga disamakan dengan makan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Karena intinya adalah tana'um, karena mengurangi kenikmatan penduduk surga, karena kenikmatan yang ada di surga tersebut di dunia telah ia langgar, yang notabene sesuatu tersebut adalah perkara yang diharamkan nalikane teng donya dilanggar. Artinya cara kenikmatan teng swarga niku wis dicicil ning donya, makane empun teng swargane wis ora oleh digunakne maneh, karena itu sesuatu yang dilarang, yang diharamkan ketika di dunia. Kala dawuh, tapi nggih kula wangsuli malih bahwa pakaian sutra niku diharamkan ini bagi kaum laki-laki.
kaum perempuan pakaian sutra itu diperbolehkan. Nah, tujuannya apa? Pasti ada alasan untuk tidak dibolehkannya bagi kaum laki-laki, dan untuk kaum perempuan kok diperbolehkan, ya karena memang kaum wanita atau kaum perempuan itu ya memang perhiasan, jadi ini pantes wae nek nganggo pakaian sing apik, sing mahal, sing tujuannya untuk berhias itu boleh, tapi untuk laki-laki kan tidak. Qala dawu sopal Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi, wa hadza utawi ikilah hadis man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah wa inda khalal jannah labisahu ahlul jannati wa lam yalbasu huwa, iku nasun dalil sorihun kang sorih kang jelas fi ghayatil bayani ing dalem puncake keterangan, illam yakun senajan ora ana zalika ing mengkono-mengkono hadis apa min qaulir rawi saking ucapane wong kang riwayatake. Walaupun dalam hadis, kedua hadis di atas, man syaribal khamra fid dunya, kali hadis man labisal harir, ini tidak rawi atau orang yang meriwayatkan hadis tidak ada ucapan atau tidak ada perkataan Nabi yang menyebutkan tentang menggunakan keharamane besok di surga menggunakan makan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, walaupun pada kedua hadis tersebut tidak disebutkan, tetapi kedua hadis tersebut adalah jelas tentang keharamane atau jelas tentang keterangane. Maka untuk makan dan minum dari wadah atau tempat yang terbuat dari emas itu disamakan dengan hukum minum khamr dan memakai pakaian dari emas, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit menggunakan wadah atau tempat makan minum yang terbuat dari emas, tapi karena itu juga waktu di dunia adalah sesuatu yang diharamkan, kok dikerjakan, maka besok di surga yang mana walaupun tempat makan minumnya itu terbuat dari emas, tetapi bagi orang yang telah melakukan di dunia dan tidak taubat sebelum meninggal, maka tetap ia tidak bisa menggunakan wadah atau tempat makan dan minum dari emas tersebut di surga. Ini adalah pendapat Imam Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi mengatakan bahwa kedua hadis tersebut adalah hadis yang sharih dan sangat jelas keterangannya, walaupun tidak menyebutkan keharaman tentang menggunakan wadah atau tempat makan minum terbuat dari emas dan perak di surga, tetapi hal tersebut disamakan. Walau kana lan lamun ana apa hadis iku min qaulir rawi saking ucapane wong kang riwayatake hadis, li annahu krana setuhune rawi iku a'lamu luwih ngerti bimuradi syari'i, iku a'lamu luwih ngerti sapa rawi bimuradi syari'i kelawan perkara kang den karepake wong kang nggawa syariat. Karena walaupun pada hadis Nabi itu tidak disebutkan, tapi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini tentu lebih mengetahui tentang apa maksud dari hadis tersebut. Artinya walaupun tidak menyebutkan wadah dan tempat makan minum yang terbuat dari emas, tetapi para rawi tentu memahami dari orang yang membawa syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW,
walaupun boten mendhawuhne tentang niku, tetapi hadis-hadis tersebut juga mengandung keharamane menggunakan wadah dan tempat makan minum yang terbuat dari emas di surga bagi orang yang telah menggunakannya di dunia. Walaupun lah saiki kan dawuh Kanjeng Nabi kan mboten dawuhne niku lah, tapi kok napa kok para rawi hadis kok bisa atau berani untuk mengatakan itu, mengatakan tidak keharamane wadah dan tempat makan minum yang terbuat dari emas di surga, walaupun Nabi tidak ndhawuhi niku. Mosok awake dhewe ora arep percaya karo rawi sing notabene orang-orang yang meriwayatkan kedua hadis niku adalah orang-orang yang para sahabat yang jelas baiknya, sehingga hadisnya pun para perawinya itu ada perawi yang bisa ingkang bisa diandalkan, sing boten mungkin ngapusine, sehingga ketika rawi walaupun pada hadisnya tidak ada, rawi mengatakan lah begitu juga tempat dan wadah makan minum juga diharamkan. Masa awake dhewe ora percaya, sing notabene para ulama menyepakati bahwa mereka para perawi yang meriwayatkan kedua hadis niki adalah perawi yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihan hadisnya. Nah, padahal hadis niku bisa dikatakan sahih nika jika memang para perawinya yang meriwayatkan hadis ini orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Nek orang-orangnya ada cacat, maka hadis yang diriwayatkan tidak bisa tergolong hadis sahih. Nah, padahal kedua hadis yang diriwayatkan ini adalah hadis sahih, berarti perawi-perawinya adalah perawi yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak ada nas dalil hadisnya atau Nabi mboten dawuhne, tapi yang didawuhne oleh rawi ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena para perawi hadis sahih ini tentu orang-orang yang jelas bisa dipertanggungjawabkan, orang yang bisa dipercaya. Nek wong ora iso dipercaya, tentu hadis yang diriwayatkan tidak akan menjadi hadis sahih. Karena kedua hadis tersebut dinilai sebagai hadis sahih, maka jelas para perawinya adalah perawi-perawi yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang bisa dipercaya. Lah nek iso dipercaya berarti apa yang diucapkannya walaupun Nabi tidak mengatakan itu juga bisa digunakan sebagai pegangan dasar hukum. Wa misluhu la yuqalu min qibalir ra'i. Nah, begitu juga para perawi ini karena sudah dipercaya, karena hadis yang diriwayatkan adalah dinilai sebagai hadis yang sahih, maka para perawinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun Nabi tidak mengatakannya, tapi tentu para perawi ini bisa mengambil kesimpulan dari dawuh Nabi yang walaupun tidak mengatakan itu, tetapi mengandung arti juga bahwa Nabi juga tidak memperbolehkan menggunakan makan dan minum dengan wadah atau tempat dari emas dan perak. Niku mungkin ya secara bahasa tubuh, secara wajah dan lain sebagainya niku bisa diketahui dari itu. Dan ini tidak semata-mata pendapatnya para perawi hadis, tentu tidak. Jadi para perawi hadis menyimpulkan walaupun pada hadis Nabi tidak ada keterangan tentang keharaman menggunakan wadah dan tempat makan minum terbuat dari emas besok di surga bagi orang yang telah menggunakannya di dunia,
Walaupun Nabi tidak mengatakan itu, tapi para perawi hadis ini kan tahu situasi pada saat Nabi itu dawuh, sehingga tahu bahwa walaupun tidak disebutkan hal itu juga diharamkan niku tahu para perawi hadis niki. Wallahu ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa taala iku alamu zat kang luwih ngudanene luwih mengetahui sapa Allah Subhanahu wa taala. Iki kesimpulanipun bahwa pakaian penduduk surga adalah sutra, minuman penduduk surga adalah khamr, tempat dan wadah makan minum penduduk surga adalah terbuat dari emas. Yang semua itu bisa digunakan, boleh digunakan bagi penduduk surga. Karena memang surga itu tempat kenikmatan dan hal-hal tersebut adalah puncak dari kenikmatan. Memakai pakaian sutra, minum khamr, makan minum menggunakan wadah emas adalah puncak kenikmatan. Itu semuanya ada dan boleh digunakan di surga, kecuali bagi orang yang di dunia telah menggunakan barang-barang tersebut, telah menggunakan pakaian sutra, telah minum khamr, telah menggunakan tempat makan minum dari emas di dunia, maka walaupun mereka besok di surga, walaupun mereka masuk di surga, maka di surga mereka tidak boleh menggunakan hal-hal tersebut, kecuali ia telah bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum ia meninggal atas perbuatan nganggo pakaian sutra, perbuatan minuman khamr, perbuatan menggunakan makan minum dengan menggunakan wadah dan tempat dari emas dan perak. Karena semua tersebut adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang kafir waktu di dunia, tentu di akhirat tidak akan bisa menggunakannya kembali. Ngaten, semoga-moga kula jangan sampai tergolong orang-orang yang bisa menggunakan pakaian sutra, menggunakan tempat wadah makan minum yang terbuat dari emas dan minum khamr. Tentu hal tersebut bisa kita nikmati ketika kula jenengan sami manggen wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya barang-barang tersebut tidak bisa dinikmati orang-orang yang manggon teng neraka Gusti Allah. Lah harapane kula njenengan sami nek pancene berharap untuk bisa menggunakan pakaian sutra, saged nggunakne tempat makan minum terbuat dari emas dan saged minum khamr dengan segala kenikmatane, maka nggih tujuane kula njenengan sami mboten liya wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya dados hamba-hamba sing beruntung fidini wa dunya hatal akhirah. Nggih punika puncak kenikmatan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten kirang langkung pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah.